Cek cek cek. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Teknisi Campuran. Kali ini saya akan memperbaiki HP dengan merek Realme C31, yaitu mengganti LCD. Di sini tampilannya masih bagus, tentunya juga masih bagus. Tapi di bagian pojok sini ada retakan ya. Dari pembeli minta itu diganti saja walaupun masih berjalan lancar ya. Terlihat di sini nama perangkatnya Realme C31. Ada retaknya di bagian pojok sini, bagian bawah ini karena jatuh atau terbentur. Jadi pembeli minta ganti saja. Untuk bagi teman-teman yang baru saja mencoba atau baru belajar untuk mengganti LCD, ini saya kasih contohkan ya. Menurut saya seperti ini caranya, yang sudah saya lakukan yang dipastikan aman dan awet. Nah, ini saya sudah membeli atau sudah ada LCD untuk seri ini. Nah, ini sebelum kita pasang atau kita lem, ini perlu dicoba dulu ke normalannya. Sebelumnya seperti biasa untuk ini HP-nya kita bongkar dulu. Yang pertama, jangan lupa untuk kita mengambil dulu tempat SIM-nya atau SIM tray-nya, karena di sini adalah sebagai pengunci. Jika tidak diambil dulu, maka untuk tutup baterai atau backdoor-nya susah dilepas. Kita cari celah di bagian sini SIM tray-nya ini, kita buka perlahan pakai alat tipis atau pakai kuku saja juga bisa. Nah, lanjut. Nah, seperti ini di bagian sini ada celah sedikit, lalu kita berjalan memutar sambil membuka perlahan tutupnya. Nah, lewat sini, di sini diperhatikan ada sebuah kabel fleksi, yaitu fingerprint yang masuk ke dalam mesin. Ingat, jangan langsung ditarik karena ini bisa putus. Jadi kita harus membuka dulu untuk tutup mesinnya, karena ini fleksinya berkaitan dengan tutup mesin. Nah, dengan mesinnya, jadi penutupnya harus dilepas agar bisa dilepas dulu fleksi fingerprintnya. Nah, ketika sudah dibuka semua atau dilepas semua bautnya, kemudian kita lepas untuk soket fingerprintnya. Nah, ini sangat tipis sekali, jadi harus hati-hati, jangan sampai putus. Nah, ini kemudian lepas dulu untuk soket baterainya untuk keamanan agar tidak terjadi konslet. Ini cara untuk membuka baterainya. Ini khusus untuk pemula ya, yang baru saja mencoba. Ini untuk membuka baterainya, kita tarik yang warna hijau ini dengan sekuat tenaga. Karena memang dengan beginilah cara untuk melepas baterainya yang benar dan aman. Nah, di sini kita tarik saja langsung otomatis terbuka. Kemudian plastiknya juga kita ambil, karena untuk melepas LCD kita butuh melepas juga plastik yang menempel di sini. Ini ada di atas lapisan fleksibel LCD. Iya, ya sudah terlepas. Kemudian kembalikan seperti semula, nanti bisa ditempel kembali. Kemudian untuk soket LCD-nya kita lepas satu persatu di bagian sini. Ini ada dua cabang.
Di atas ada 2 cabang, kemudian di bagian bawah ada 1. Ingat LCD-nya jangan keburu dilepas dulu. Kita lepas dulu bagian soket-soketnya. Ada 3 soket ya untuk LCD merek ini. Yang di atas ada 2 dan yang di bawah ada 1. Yang satu bersembunyi di balik penutup konektor charger. Kita lepas dulu untuk baut-bautnya bagian sini. Setelah dilepas semua, ini di sini terlihat ada 1 soket dari LCD. Nah, di sini 1 soket ini kita lepaskan agar nanti ketika kita menarik LCD maka dia sudah siap dilepas, tidak tertarik-tarik. Nah, ini sudah aman semua. Kemudian langkah selanjutnya kita dengan melepas LCD bagian depan. Kita gunakan alat saya ini menggunakan silet, yaitu alat yang tipis, kuat, dan tajam. Hati-hati jangan sampai kena tangan. Cari silet yang sudah tidak terlalu tajam, karena yang dibutuhkan hanya ketipisannya agar bisa menjangkau di bawah lapisan LCD. Nah, baik seperti ini. Jika LCD-nya sudah agak longgar, ini bisa kita lepas saja. Dipastikan tuh fleksinya sudah terlepas semua. Jadi kita tinggal tarik saja. Kalau LCD sudah dilepas, jangan lupa kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran atau bekas lem yang menempel di dalam permukaan framenya. Kemudian sebelum LCD dilem, kita tes dulu, dipastikan untuk LCD-nya benar-benar normal atau ada kendala. Nah, kita pasangkan seperti ini dulu, kemudian kita coba untuk touchscreen dan juga tampilan LCD. Nah, inilah teman-teman hasilnya untuk percobaan LCD. Ini sebelumnya belum dicoba, bisa apa tidaknya, ini baru dicoba pertama kali. Untuk tampilannya terlihat ini muncul Realme. Jadi tampilannya dipastikan bisa berjalan. Kemudian untuk touchscreen-nya coba kita tes dulu. Loh, ini tidak jalan, sedang loading apa emang tidak berfungsi ya? Kita tunggu sebentar. Sepertinya untuk soketnya sudah terpasang semua dengan baik. Kemudian kita tes sekali lagi apakah normal atau tidak. Jika tidak, bisa kita carikan yang lain atau ini bisa diretur. Oh, ternyata ini sentuhnya tidak berjalan. Berarti fix ini hanya normal di tampilan di LCD, tapi sentuhnya tidak berfungsi. Jadi untuk solusinya kita tukar dulu dengan part yang lain. Tunggu teman-teman, saya tukar dulu dengan lainnya. Nah, ini saya barusan sudah mendapatkan ganti lainnya dari LCD yang tadinya sentuhnya tidak merespon atau tidak berfungsi. Kemudian saya akan mencoba dengan LCD yang lain yang baru. Kita coba dulu. Dipastikan untuk permukaan framenya sudah bersih, sudah halus, jadi ketika dipasang LCD bisa mapan dengan rata.
tidak bergoyang. Ini LCD-nya sudah saya ganti yang baru lagi. Apakah ini bisa berjalan semua atau masih sama dengan yang tadi? Kalau masih sama, wah ada kemungkinan cacat di bagian jalur sentuhnya. Ini saya lepas saja untuk bagian bawah ini agar tidak bergoyang atau bisa presisi dengan permukaan framenya. Untuk bagian bawah tidak wajib dipasang dulu karena itu adalah jalur chargernya. Yang penting adalah dua cabang fleksi yang di atas untuk mengetes LCD tampilan beserta touchscreen-nya. Nah, ingat juga sebelum mengelem kita diperhatikan untuk kepresisiannya di bagian pinggir-pinggir, bawah, atas itu harus pas ketika nanti dilem itu tidak bergoyang. Nah, kalau masih ada goyangan berarti masih ada kotoran atau yang mengganjal di atas framenya. Ini dipastikan rapi ya agar LCD bisa terlihat menarik atau bagus dan tentunya awet, tidak mudah goyang. Oh ya, maaf ini tadi ada video yang terpotong. Ini saya langsung lem saja karena sebelumnya itu sudah saya tes sebelum digunakan lem sudah saya tes untuk touchscreen dan LCD-nya ini sudah berjalan lancar jadi saya siapkan untuk langsung lem saja. Sebelum pinggirnya dikasih lem-lem LCD di bagian sini kita kasih double tip dulu ada dua bagian saja. Mengapa dikasih double tip? Karena double tip adalah penguat sementara. Karena kalau langsung lem LCD dia untuk mengerasnya atau menguatnya membutuhkan waktu yang lama. Jadi dikhawatirkan sebelum mengeras nanti LCD-nya bagian samping akan uh, membuka sedikit atau mengintip. Jadi saya kasih double tip dulu untuk memperkuat sementara. Setelah pinggirnya dikasih double tip, kemudian di samping-samping seluruh pinggirnya kita kasih lem LCD. Kemudian kita tancapkan LCD, dipastikan sudah rapat semua, merapat ke semua permukaan framenya. Kemudian kita pasang untuk fleksibel dua di atas, kemudian langsung saja kita bagian bawah langsung pasang juga, tidak agak masalah. Ini bagian konektor jas jalan tegangan yang masuk kita pasang sekalian. Setelah itu kita cari baterainya. Ini fleksibelnya diluruskan dulu, jangan sampai kelipet karena bisa putus nanti kalau terlipat terlalu tajam. Jika dirasa sudah rapi, maka kita langsung pasang saja untuk baterainya. Sebelum kita menutup bagian penutup belakang baterainya, kita pastikan dulu untuk dites ulang. Agak ditekan ini kurang pas untuk powernya, ditekan sedikit kemudian kita nyalakan.
Oke, tampilan sudah muncul Realme. Kemudian untuk touchscreen-nya kita tes ulang. Coba kita sentuh-sentuh perlahan. Ini tunggu sebentar, ini baru nyala, jadi masih loading. Share, belum bisa. Sebentar, ini masih loading sepertinya, belum wajar untuk dioperasikan. Baru mikir ini mesinnya. Nah, ini ada satu buah kode. Nah, kodenya sudah bisa dibuka, kemudian sabar. Nah, ini sudah muncul untuk menu-menunya. Geser kanan kiri, oke. Kita pencet satu icon, kemudian kita putar-putar seperti ini. Dipastikan ini tidak berhenti di jalan atau mengikuti jari kita, berarti touchscreen-nya benar-benar bagus dan tidak ada kelemahan di satu titik pun. Oke, untuk perbaikan LCD kali ini cukup sekian dari saya. Inilah cara saya. Bagaimana cara Anda? Silakan Anda mempraktekkan sendiri sesuai dengan kesenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.